Tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU. Apa itu KPBU? KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, BUMN atau BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian resiko di antara para pihak. Mengapa perlu KPBU? Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Skema KPBU dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik. Skema KPBU memungkinkan pelibatan swasta dalam menentukan proyek yang layak untuk dikembangkan, juga memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan secara efisien dan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama. Siapakah inisiator proyek KPBU? KPBU dapat diinisiasi oleh prakarsa pemerintah dan oleh badan usaha. Prakarsa pemerintah atau solicited merupakan suatu proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah dan ditawarkan kepada badan usaha untuk dikerjasamakan. Sedangkan prakarsa badan usaha atau unsolicited merupakan proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh badan usaha, di mana proposal yang diajukan harus memenuhi persyaratan kesesuaian dengan rencana induk sektor, kelayakan secara ekonomi dan finansial, serta kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang diprakarsai. Terdapat 5 tahapan dalam skema KPBU, yaitu perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan operasional. Tahap transaksi dilakukan oleh PJPK terdiri atas penjajakan minat pasar, penetapan lokasi, pengadaan badan usaha pelaksana dan melaksanakan pengadaannya, penandatanganan perjanjian, dan pemenuhan biaya. Tata cara pengadaan badan usaha pelaksana dalam proyek KPBU atas prakarsa pemerintah atau solicited diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018. Sedangkan untuk prakarsa badan usaha atau unsolicited diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015. Tahapan pengadaan badan usaha pelaksana dilaksanakan setelah PJPK menerbitkan surat pernyataan bahwa proyek KPBU layak secara teknis, ekonomi, dan finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam tahap penyiapan. Tahapan pengadaan terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan terdiri dari konfirmasi kesiapan proyek, konfirmasi minat pasar jika diperlukan, penyusunan jadwal dan rancangan pengumuman, penyusunan jadwal pengadaan dan rancangan pengumuman, penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan, pembentukan dan pengelolaan data room. Tahapan pelaksanaan terdiri dari tahapan prakualifikasi dan tahapan pemilihan. Tujuan prakualifikasi adalah memastikan bahwa hanya peserta yang mampu menjalankan proyek yang dapat mengikuti proses lelang. Tahapan prakualifikasi terdiri dari pengumuman prakualifikasi, pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi, penjelasan, pemasukan dokumen kualifikasi, evaluasi kualifikasi, penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi, sanggah hasil prakualifikasi. Tahapan pemilihan terdiri dari pelelangan dan penunjukan langsung. Tahap pelelangan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pelelangan 1 tahap dan pelelangan 2 tahap. Pelelangan 1 tahap meliputi undangan kepada peserta lulus prakualifikasi dan melampirkan dokumen RFP, penyampaian surat kerahasiaan, penjelasan, perubahan dokumen RFP jika diperlukan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran sampul 1.
Evaluasi dokumen penawaran sampul 1, pemberitahuan evaluasi, pembukaan dokumen penawaran sampul 2, penerbitan BAHP, penetapan pemenang, pengumuman hasil pelelangan, sanggah hasil pelelangan, penerbitan Letter of Award, persiapan penandatanganan perjanjian KPBU, dan yang terakhir, persiapan pemenuhan pembiayaan. Perbedaan dengan pelelangan 2 tahap yaitu terdapat pada proses berikut: undangan dialog optimalisasi, pemasukan dokumen penawaran optimalisasi, pembukaan dokumen penawaran optimalisasi, dan yang terakhir, evaluasi penawaran optimalisasi. Sementara itu, mekanisme penunjukan langsung memiliki 2 kondisi, yaitu prakualifikasi hanya menghasilkan 1 peserta, dan KPBU kondisi tertentu. Kondisi yang dimaksud adalah pengembangan infrastruktur yang telah dibangun atau dioperasikan sebelumnya oleh badan usaha pelaksana yang sama, pekerjaan dilaksanakan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya ada satu-satunya, dan badan usaha menguasai lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU. Informasi dan konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi LKPP, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus.